Selamat pagi Pak Tamim. Selamat pagi Pak Brian. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, semoga Pak Brian juga. Iya, sama Pak. Saya juga baik dan sehat ya. Saya dengar Bapak mau mau merencanakan mau melakukan coaching bersama Bu Susi. Iya betul Pak, insya Allah rencananya jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Bu Susi. Iya. Baik, jadi Pak Tamim, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan kepada Pak Tamim terhadap kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti ya Pak. Iya Pak. Ya, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Pak Tamim dengan Bu Susi ya. Nah, apakah Bapak sudah siap mau melakukan coaching? Insya Allah saya sudah siap dan saya juga terima kasih kepada Pak Brian yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Susi. Iya. Sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu ya Pak. Jadi pertama-tama saya jelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya. Jadi poin-poin yang akan saya amati ya Pak. Pertama yaitu apakah sudah percakapannya melalui alur tirta. Jadi seperti yang kita tahu ya Pak, jadi dalam coaching ada namanya alur tirta. Nah, apakah nanti Pak Tamim sudah menggunakan alur tirta tersebut ya. Kemudian tirta sendiri itu merupakan akronim ya kan. Jadi dari beberapa kata yaitu tujuan ya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab ya. Nah itu alur yang sebaiknya Bapak lalui nanti saat coaching gitu. Kemudian selain alur tirta ada juga yaitu prinsip ya, prinsip-prinsip dalam coaching. Nah itu juga perlu Bapak tunjukkan saat coaching nanti, yaitu membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi coachee dan dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selain itu juga ada kompetensi inti dalam coaching ya, yaitu yang perlu diperhatikan adalah kesadaran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengar secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive as summaries dan juga appreciate ya Pak. Receive itu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Kemudian Bapak berikan juga pertanyaan terbuka kepada coachee ya, dan juga memberi apresiasi terhadap coachee. Nah, apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Ya Pak, cukup jelas. Jadi saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang telah Bapak sampaikan. Ya, baik Pak. Nah, kemudian saya izin lanjut bertanya ya Pak. Baik Pak. Ya. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi saat saya nanti melakukan coaching, ada yang ingin saya kembangkan, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ketika saya observasi nanti? Untuk spesifikasi observasi nanti yaitu pada bagian mendengarkan dengan hati dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ya baik, berarti nanti fokus kompetensi coaching Bapak yang saya observasi itu ya tadi tentang mendengarkan ya, mendengarkan secara aktif dan dengan hati tersebut dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Benar Pak. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Indikator ketercapaiannya yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Pak. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar saja. Nanti saya bebas dari judgement
asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa menganjurkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Ya, baik Pak. Demikian ya Pak kegiatan pra-observasi kita ini. Terima kasih sudah menjabarkan kompetensi Bapak dan capaiannya yang ingin saya observasi. Selanjutnya Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Susi ya. Nanti setelah coaching kita bisa bertemu lagi ya Pak untuk berbincang membahas coaching yang sudah dilakukan Bapak nanti. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk berbincang sebelum saya melaksanakan coaching dengan Bu Susi nanti. Ya baik, sama-sama Pak. Sampai ketemu nanti ya Pak. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Susi, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tamim, selamat pagi juga Pak Tamim. Bagaimana kabarnya Bu Susi hari ini? Akan melaksanakan coaching. Insya Allah coachingnya dilaksanakan melalui alur tirta. Lalu di awal saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa hari ini? Baik Pak, saya menjawab kabar saya hari ini baik ya Pak. Dan kebetulan hari ini saya ingin membicarakan permasalahan saya tentang siswa-siswa yang kurang aktif gitu Pak, pasif lah di kelas dalam pembelajaran saya. Oh, jadi siswa-siswa Ibu itu pasif Iya. di dalam pembelajaran. Oke, lalu nanti karena pembicaraan kita itu singkat Bu, di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, saya ingin menemukan langkah-langkah dan solusi bagaimana caranya saya untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran saya di kelas, sehingga siswa tersebut menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Siswa menjadi semangat dan siswa lebih aktif belajar ya Bu? Iya. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif itu saat belajar seperti apa Bu? Siswa yang aktif itu menurut saya itu pertama dia menyimak saat guru menjelaskan. Kemudian dia dapat merespon ketika ada pertanyaan, jadi ada timbal balik pertanyaan dan jawaban. Kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Itu ya Bu, ciri-ciri siswa yang aktif. Iya. Lalu sekarang saya mau juga bertanya, menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang itu? Kalau menurut saya sebelum saya melakukan survei ya, belum bertanya langsung, tapi menurut pandangan saya mereka kebanyakan tidak paham akan materi yang saya sampaikan. Kemudian mereka mungkin istilahnya tidak fokus pada saat pembelajaran. Kemudian mereka juga kadang-kadang melamun di saat saya menjelaskan. Kemudian mereka juga kadang-kadang istilahnya ngobrol dengan temannya, tidak fokus pada saat pembelajaran. Jadi mereka sibuk akan aktivitas yang mereka lakukan di kelas pada saat saya menjelaskan. Pada saat Ibu menjelaskan mereka sibuk sendiri. Iya. Berarti itu apa yang menjadi alasan Ibu bahwa ini anak-anak ini pasif, dan Ibu akan melanjutkan pertanyaannya itu kira-kira maksudnya kira-kira apa rencana Ibu ke depannya gitu? Ya, sebenarnya saya dari permasalahan itu ada timbul suatu rencana, yaitu mungkin saya akan merubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini agar supaya siswa tersebut istilahnya lebih istilahnya termotivasi karena saya memberikan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian dengan metode-metode pembelajaran yang baru, kemudian saya akan menyusun modul-modul juga yang bervariasi sehingga anak-anak tidak monoton dalam mengikuti pembelajaran saya.
dan juga anak-anak juga istilahnya tidak tahu model pembelajaran yang saat ini saya gunakan itu kan seru monoton. Mungkin mereka jadi bisa menebak pembelajaran saya yang monoton tersebut. Kalau saya memperbaiki dengan model yang bervariasi, mungkin mereka lebih termotivasi dan antusias belajar. Dengan metode ibu yang monoton, berarti ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun revisi yang baru, juga sesuatu yang baru. Jadi anak-anak itu tidak akan mengira-ngira lagi. Anak-anak mungkin akan lebih menarik lagi dengan pembelajaran yang ibu terapkan nanti. Yang itu mungkin yang kira-kira yang bisa membantu ibu ya, metode-metode baru itu. Iya. Saya juga ada berencana, kebetulan di sekolah itu kan ada istilahnya guru-guru muda yang cakap akan IT. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk istilahnya berbagi praktik baik. Jadi meminta mengajarkan mereka untuk memberikan teknologinya pembelajaran. Kemudian di sekolah juga ada yang istilahnya yang jago, yang pintar, cakap juga, yaitu Ibu Nadia, yang dia metode-metode pembelajarannya yang bervariasi dengan segala macam bentuk dan istilahnya permainan-permainan. Mungkin saya akan melibatkan ibu tersebut untuk memperubah model pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Ada keterlibatan rekan sejawat ya Bu ya, Iya. dalam membantu mengembangkan metode pembelajaran Ibu. Kira-kira kapan rencananya Bu itu akan dilaksanakan? Karena ini sudah berjalan semester tahun ajaran baru, mungkin secepatnya Pak, 2 minggu ke depan saya akan memperbaiki, mengadakan revisi dengan model pembelajaran yang saya lakukan saat ini. Ya Bu, kita sudah memasuki akhir pencatatan dan kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Iya, terima kasih saya sebelumnya kepada Pak Tamim. Berkat Pak Tamim tadi saya sendiri akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi selama perbincangan ini saya menemukan ide permasalahan yang saya hadapi, sehingga kedepannya saya akan menjalankan dan mengembangkan ide yang saya temukan tadi. Ya, baik Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi tentang menerapkan rencana-rencana yang Ibu hadapi selanjutnya nanti. Saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan digunakan. Juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di sini. Pertemuan kita kali ini cukup sekian Bu. Sampai jumpa nanti pertemuan minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tamim. Sama-sama Ibu. Wah, luar biasa Pak Tamim ya. Tadi sudah berhasil melakukan coaching berjalan lancar bersama Bu Susi. Nah, bagaimana perasaannya nih? Alhamdulillah, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Pak. Dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan. Ya, jadi kalau melihat indikator ketercapaian dari pengembangan Pak Tamim yang diharapkan, maka kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Iya, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan yang diharapkan. Iya, menurut saya sudah Pak. Ya, kalau begitu izin saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching Bapak tadi sudah berjalan sangat baik ya.
Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta, ya. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach di awal dalam coaching tersebut dan mengarahkan Bu Susi untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi dan untuk tanggung jawab melaksanakannya, seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah memancing Bu Susi untuk komitmen melaksanakan rencana aksinya. Nah, selain itu tadi Pak Tamim sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang tadi saya lihat Bapak fokus dalam mendampingi coach dan juga Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, ya. Kemudian juga Bapak mendengar dengan aktif, ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Nah, itu seperti yang sudah dilakukan atau kita bahas tadi saat pra-observasi. Nah, kemudian kompetensi-kompetensi itu ternyata sudah berjalan saat coaching tadi. Kemudian Bapak juga sudah mencapai sesuai dengan harapan Bapak, ya, sesuai dengan yang kita rencanakan saat pra-observasi. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan umpan balik yang Bapak berikan. Ya, sama-sama Pak Tamim. Jadi dari hasil coaching tadi, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Jadi Pak, baik, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya bisa dibuat lebih banyak dengan coaching dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Iya, baik Pak Tamim. Ya, semoga kompetensi tersebut tepat sesuai dengan harapan Bapak nanti dan semoga kompetensi-kompetensi yang diharapkan dapat diterapkan lebih banyak saat praktik coaching. Ya. Iya Pak, nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi gitu Pak. Ya, baik. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Pak? Kalau menurut saya untuk hari ini sudah cukup Pak. Ya, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak Tamim ya. Ya, selamat siang Pak Tamim. Siang Pak, terima kasih. Iya.